Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan belajar bersama-sama materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Selanjutnya, untuk pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan kitab-kitab yang wajib diimani dan kepada siapa diturunkan kitab tersebut. Yang ketiga, menyebutkan perbedaan kitab dan suku. Yang keempat, menyebutkan isi kandungan kitab-kitab Allah. Yang kelima, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keenam, menerapkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada seluruh umat di dunia sebagai pedoman hidup agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kitab yang pertama yang diturunkan kepada Rasul adalah kitab Taurat. Adapun kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian untuk pokok ajarannya, yang pertama adalah mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Diturunkan pada tahun 10 sebelum Masehi. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau kaum Yahudi. Kemudian kitab Zabur ini ditulis dengan bahasa Kipti. Tentunya pokok ajarannya yang sama adalah mengesahkan Allah. Kitab yang ketiga yang diturunkan kepada Rasul oleh Allah yakni kitab Injil, diturunkan pada tahun 1 Masehi. Kemudian diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, berisi tentang perintah mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, dan yang terakhir menjelaskan kedatangan Nabi Muhammad SAW, Rasul setelah Nabi Isa. Kitab yang keempat, yakni kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Pertanyaannya adalah, mengapa ketiga kitab tersebut, seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, sudah tidak ada? Ketiga kitab tersebut, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil sudah tidak ada karena kitab tersebut terbatas penggunaannya, hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, memuat ringkasan ajaran ketuhanan dari kitab-kitab sebelumnya, penguatan atas kebenaran dari kitab-kitab sebelumnya, dan berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia dan berlaku sepanjang masa. Ibarat sebuah rumah yang belum sempurna bentuknya, maka perlu tahap penyempurnaan, sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul itu ada yang berupa suhuf. Kemudian, apa perbedaan kitab dengan suhuf? Kitab adalah wahyu Allah yang diterima para Rasul yang dibukukan berbentuk kitab. Isinya lebih lengkap, kemudian berlaku lebih lama. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah yang tidak dibukukan, berbentuk lembaran-lembaran. Selanjutnya, bagaimana sikap kita terhadap ketiga kitab-kitab sebelum Al-Quran? Nah, kita harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran, dan apapun yang disampaikan masing-masing dari ketiga kitab tersebut adalah merupakan suatu kebenaran. Dan yang perlu kita ingat, ketiganya sudah tidak berlaku lagi. Yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quran. Tugas kalian adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.